Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan pertemuan keenam balik lagi bersama saya Devi Iwangira dengan C1C02 005 dan rekan saya. Adristi April Utami dengan NPM C1C020100. Oke, udah chapter keenam ternyata nggak terasa. Sekarang judulnya atau topik pembicaranya tentang transfer pitching atau penentuan harga transfer. Wis, saya udah banyak yang mau ditanyain sama saudara Adristi. Sebenarnya saya juga kurang paham ya, apa itu transfer pricing ini atau penentuan harga transfer ini. Mungkin kayaknya langsung aja ya. Boleh langsung. Oke, jadi pertama-tama karena saya tuh belum tahu banget apa itu transfer pricing atau penentuan harga transfer ini. Jadi apa sih transfer pricing ini? Nah, mungkin kita untuk pertama-tama nih mungkin pengertian transfer pricing ya, biar lebih mengerti untuk ke apa berlanjut-lanjutnya. Jadi transfer pricing ini merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Nah, pada penjelasan yang kali ini harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Itu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Mau tahu dong apa aja itu tujuan dari transfer pricing ini? Terus kayaknya banyak ya tujuan-tujuannya yang saya sama sekali tidak saya ketahui. Jadi transfer pricing ini untuk harga transfer ini yang terjadi antar unit harus mencapai beberapa tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Ya, ini bisa dilakukan dengan meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu untuk membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Nah, yang terakhir ini untuk sistem tersebut harus um, jadi sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Jadi untuk tujuan transfer pricing ini, jadi tujuannya itu untuk mudah dimengerti dan dikelola dengan mudah begitu. Oke, jadi ada 4 tujuan tadi ya yang telah disebutkan. Terus mau tahu dong, pasti di harga transfer ini ada metode dong. Nah, terus ini metode apa aja sih yang digunain dalam menentukan harga transfer ini? Nah, metode-metode yang bisa digunakan nih untuk harga transfer atau apa namanya tadi? Jadi lupakan transfer pricing ini ada 5 nih. Yang pertama itu prinsip dasar. Yang kedua ada situasi ideal. Dan ketiga ada hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Yang keempat ada harga transfer berdasarkan biaya. Dan yang terakhir ada biaya tetap dan laba hulu. Oke, tadi ada bahas tentang prinsip dasar ya. Mau tahu dong kayak gimana sih penjelasan dari prinsip dasar itu? Nah, untuk prinsip dasar ini merupakan harga transfer yang sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Nah, ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dan menjual ke suatu sama lain, terdapat dua keputusan nih yang dapat diambil untuk setiap produknya. Yaitu yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan sourcing. Nah, yang kedua itu jika produksi sendiri, pada tingkat harga berapakah produk tersebut ditransfer di antara pusat-pusat laba. Nah, hal ini merupakan keputusan harga transfer.
Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Kemudian aku mau tahu dong, kan pasti tadi karena bahas apa ya, bahas tentang produk-produk kayak gitu ya. Jadi mau tahu dong, kayak gimana sih penjelasan tentang situasi ideal yang eh, harga transfer itu kayak gimana sih? Hmm. Jadi harga pasar berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita yang jika dilihat kondisi-kondisinya sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu orang-orang kompeten, di mana idealnya manajer pusat laba tersebut hendaknya tertarik pada presentasi jangka panjang, tidak hanya presentasi jangka pendek. Staf yang terlibat dalam negosiasi ataupun arbitrasi harga transfer hendaknya juga kompeten. Nah, yang kedua ada atmosfer yang baik. Nah, manajer harus menyadari tingkat keuntungan yang diukur dalam laporan keuangannya sebagai tujuan penting sebagai pertimbangan signifikan dalam penilaian prestasi mereka. Terus mereka harus menyadari harga transfer tersebut adalah adil. Nah, yang ketiga ada harga pasar, di mana harga transfer yang ideal didasarkan atas harga pasar normal yang tetap untuk produk yang sama yang ditransfer. Nah, pada kondisi tertentu, harga pasar dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindarkan. Nah, dari pertukaran secara item. Nah, yang keempat ada kebebasan memperoleh sumber daya. Nah, alternatif selain harga pasar hendaknya ada, dan manajer hendaknya diizinkan memilih alternatif yang terbaik, apakah membeli dari dalam atau dari luar. Begitu pula juga ke dalam atau keluar. Nah, untuk yang kelima itu informasi penuh. Nah, manajer harus tahu tentang alternatif yang tersedia, biaya, serta pendapatan yang relevan untuk harga transfer. Nah, yang terakhir itu negosiasi. Nah, diperlukan mekanisme kerja yang lancar untuk negosiasi atau kontrak secara unit usaha. Gitu. Oke. Pastinya tuh kalau dalam bisnis kayak gitu ya, dalam proses produksi pastinya tuh ada hambatan-hambatan ya tentunya. Terus mau nanya dong, jadi bagaimana dengan hambatan-hambatan yang dalam perolehan sumber daya ini kayak gimana sih? Nah, dalam hambatan dalam perolehan sumber daya ini bisa kita bagi dua, yaitu pasar yang terbatas. Nah, dalam hal ini banyak perusahaan, pasar bagian, pusat laba penjualan, atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu untuk kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Nah, di mana seandainya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produknya ke pasar bebas, dengan kata lain, yang memiliki kapasitas yang berlebihan. Itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih dengan harga transfer berdasarkan biaya itu? Nah, untuk harga transfer berdasarkan biaya ini, ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama itu dasar biaya, di mana basis umum merupakan biaya standar. Nah, biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produk atau keterlewatan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada markup laba. Nah, dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan. Ya, ini ya, apakah bisnis markup lebih tersebut dapat ditingkatkan atau tingkat laba yang diperolehkan. Itu. Udah nih? Oke. Ya, kenapa? Udah nggak sabar mau balik nanya. Iya. Kayak Boleh nih langsung lanjut nih. boleh dong. Nanya Mbak Devi. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana sih penentuan harga jasa korporat nih? Oke, jadi bahas tentang korporat ya. Jadi penentuan harga jasa korporat itu pada bagian ini digambarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Yang dimana biaya dari unit staf jasa pusat untuk mana unit usaha tidak memiliki kendali.
seperti akuntansi pusat, hubungan masyarakat, kemudian ada administrasi yang dikeluarkan. Kemudian jika seluruh biaya dibebankan, maka itu semua biaya akan dialokasikan dan dialokasikannya tidak memasukkan komponen laba. Kemudian juga alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Begitu. Nah, untuk dalam konteks ini nih, apa saja sih jenis-jenis dari transfer itu? Oke, jadi jenis transfer itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, yang dimana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Kemudian yang kedua itu ada jasa pusat yang diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Jadi ada dua tuh. Nah, untuk teori nih, mungkin adakah teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini? Oke, jadi kalau bahas teori ini kayaknya lebih dari satu ya teori. Jadi di eh, teori mengenai jasa-jasa ini ada tiga teori. Ya, yang pertama itu ada teori pertama yang mana itu menyatakan bahwa satu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari yang diberikan. Kemudian ada teori yang kedua yaitu ada teori pemikir yang dimana yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar yaitu biaya penuh atau biasa disebut dengan full cost. Dan yang terakhir itu ada teori pemikiran, yang dimana teori yang ketiga ini menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh full standar atau standar full cost, yang dimana itu ditambah dengan margin labanya. Seperti itu. Hmm, Masih membahas tentang jasa-jasa nih. Eh, Mungkin bagaimana sih pemilihan penggunaan jasa secara optimal itu? Oke, jadi pemilihan penggunaan jasa secara opsional itu jika pelayanan internalnya tidak kompetitif, yang dimana ini dibandingkan dengan penyediaan jasa dari luar, kemudian ada maka itu ruang lingkup dari aktivitas mereka yang akan dikontrakkan atau jasa-jasa mereka sepenuhnya dapat diambil dari luar perusahaan. Kemudian juga di dalam situasi ini, biasanya para manajer unit usaha mengendalikan baik dalam jumlah maupun efisien dari jasa pusat. Kemudian juga pada kondisi ini kelompok pusat tersebut merupakan pusat laba yang dimana harga transfer harus berdasarkan pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang mengendalikan harga transfer lainnya. Hmm. Nah, mungkin untuk pada administrasi harga transfer ada negosiasi, arbitrase, dan penyelesaian konflik, dan juga klasifikasi produk. Nah, di dalam klasifikasi produk ini eh, ada dua nih kalau salah. Ada dua kelas nih. Mungkin bisa dijelaskan dua kelas yang dimaksud ini bagaimana? Oke, jadi ada benar ya, ada dua kelas. Itu ada kelas satu dan kelas 2 KSD. Kelas satu dan kelas 2. Jadi ada beberapa perusahaan yang membagi produknya ke dalam dua kelas. Jadi yang kelas pertama yaitu kelas satu yang dimana itu meliputi seluruh produk untuk para manajer senior ingin mengendalikan perolehan sumber dayanya, yang dimana produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, kemudian produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan juga produk-produk yang biasanya diproduksi tetapi ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu biasanya. Kemudian untuk kelas 2 biasanya itu meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi dari luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Kemudian juga produk-produk yang dihasilkan juga produk-produk yang relatif volumenya relatif kecil, kemudian juga produksi dengan peralatan umum seperti
atau biasa disebut dengan general equipment. Kemudian juga produk-produk kelas 2 ini ditransfer pada harga pasar seperti itu. Mungkin selanjutnya mengenai bagaimana sih pembagian laba atau profit sharing dan masalah apa saja nih yang mungkin bisa timbul dalam pembagian laba ini. Kayaknya nggak lepas ya dari hambatan, kemudian eh, masalah-masalah apa aja yang timbul ya. Jadi ya saya akan jawab dulu pertanyaan yang bagaimana pembagian laba pada atau profit sharing ini. Jadi sistem pembagian laba atau profit sharing ini dapat digunakan untuk memastikan kesamaan antara kepentingan unit usaha dan unit perusahaan. Kemudian juga di sistem tersebut beroperasi dengan beberapa cara. Yang cara pertama yaitu produk ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Dan yang kedua yaitu setelah produk terjual, unit-unit usaha akan membagi kontribusi yang dihasilkan, itu seperti harga jual dikurangi dengan biaya variabel produksi pemasaran. Terus juga tadi bahas masalah-masalah yang akan timbul ya. Jadi ada beberapa masalah yang mungkin akan timbul. Yang pertama itu mungkin saja terdapat argumen-argumen mengenai cara pembagian kontribusi antara dua pusat laba dan manajemen senior. Yang dimana ini dua pusat laba dan manajer senior ini akan turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Yang kedua yaitu membagi laba di antara pusat laba secara arbiter yang dimana tidak memberikan informasi yang tepat mengenai profitabilitas dari masing-masing pusat laba. Dan yang terakhir itu karena kontribusi yang tidak akan dialokasikan sampai penjualan selesai dilakukan kontribusi unit produksi yang bergantung tentunya untuk menjual pada harga penjualan aktual seperti itu. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih, untuk efektivitas suatu sistem harga transfer ini, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga biasanya mempengaruhi nih tentang efektivitas dari suatu sistem harga transfer. Nah, mungkin apa saja sih cara untuk menyelesaikan konflik tersebut? Oke, jadi penyelesaian konflik yang digunakan tuh juga benar ya, berpengaruh banget pada efektivitas suatu sistem harga transfer. Jadi ada beberapa penyelesaian konflik yang lebih tepatnya ada 4. Yang pertama yaitu memaksa atau forcing. Kemudian ada sifatnya membujuk atau smoothing. Kemudian ada yang ketiga yaitu menawarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah penyelesaian masalah. Nah, ini tuh memang sedikit memaksa ya. Kemudian ada rasa kayak yaudah deh bujuk-bujuk dulu kayak gitu. Terus akhirnya kita menawarkan lagi ini kayak gini loh barangnya kayak gitu. Kemudian dapatlah penyelesaian masalahnya. Jadi mekanisme penyelesaian konflik itu dapat bervariasi dari menghindari konflik, melalui forcing atau memaksa dan smoothing sampai menyelesaikan konflik melalui braining dan problem solving itu tadi. Seperti itu. Jadi ada 4 nih ini cara menyelesaikan konflik. Ya. Mungkin udah nih yang Oh, mau udah. ditanyakan. Oke, mungkin kayaknya cukup menambah wawasan ya. Terutama di awal-awal saya kurang banyak tahu tentang apa itu eh, Pricing transfer. transfer pricing atau penentuan harga transfer yang sudah dijelaskan saudari Adrisi tadi. Ternyata sesimpel itu ternyata penjelasan dari transfer pricing ini. Eh, Mungkin saya rasa cukup ya, karena minggu depan kita akan bertemu lagi dengan chapter yang eh, Menarik. lebih menarik lagi, lebih menambah wawasan lagi tentunya, dan juga lebih bermanfaat lagi untuk pengetahuan kita ke depannya. Saya rasa cukup. Mungkin dari Saudari Adrisia ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Oke, cukup.
Mungkin itu saja dari saya karena tadi dibuka dengan salam, jadi saya tutup dengan salam juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.